Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakalan membahas terkait dengan apa saja hak-hak pekerja atau karyawan yang kalian harus tahu. Ini part 2, part satunya ada di video yang gue upload sebelumnya. Linknya mungkin ada di deskripsi ya. Nah, yang pertama adalah hak atas pemutusan hubungan kerja yang adil. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, diatur bahwa jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, gue jelasin satu persatu. Pesangon adalah kompensasi yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang di PHK. Besarnya tergantung pada masa kerja dari pekerja tersebut. Kemudian, uang penghargaan masa kerja ya, adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan lamanya masa kerja. Jadi tambahan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah uang penggantian hak adalah kompensasi untuk hak-hak pekerja yang tidak diberikan selama pekerja tersebut masih bekerja di tempat itu. Jadi hak-haknya masih belum sempat diberikan atau memang belum diberikan kepada pekerja. Nah, ini nanti akan dibayarkan dalam bentuk uang penggantian hak. Nah, dalam pasal 156 ayat 4 undang-undang yang sama, itu diatur bahwa uang penggantian hak yang seharusnya diterima itu meliputi beberapa bentuk. Ada 3 bentuk ya. Yang pertama adalah uang penggantian hak atas cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kemudian yang kedua adalah biaya atau ongkos pulang pekerja atau buruh dan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi sebagai contoh, kalau cuti tahunan belum diambil dan itu biasanya ditumpuk ya sama beberapa karyawan memang sengaja tidak mengambil cuti tahunan, itu nanti akan dibayarkan, dikompensasikan ketika pekerja tersebut sudah di PHK. Nah, yang kedua adalah hak atas pelatihan dan pengembangan. Setiap pekerja berhak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya. Dalam pasal 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan, dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Dalam pasal 12, pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerja melalui pelatihan kerja. Yang ketiga adalah hak atas kebebasan berserikat. Pekerja berhak mendirikan atau bergabung dengan serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam pasal 104 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, di ayat 1-nya diatur bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Hal ini juga linear atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh. Kemudian yang keempat adalah hak atas cuti khusus. Dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, apabila pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Yang ketiga, pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena pekerja atau buruh tersebut menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, kemudian juga suami, istri, anak, menantu, orang tua, mertua, atau anggota keluarga dalam satu rumah itu ada yang meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah apabila pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Yang kelima, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keenam adalah pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha. Kemudian yang ketujuh adalah pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat. Yang kedelapan adalah
pekerja atau buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, pekerja atau buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Jadi kalau pekerja atau buruh itu mengalami hal-hal seperti itu, maka dia tetap harus diberikan dibayar upahnya ya. Jadi meskipun ada halangan-halangan dia dalam menjalankan pekerjaan. Yang kelima atau yang terakhir adalah hak atas kompensasi untuk pekerja kontrak. Jadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT berhak menerima uang kompensasi saat kontraknya berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 61A Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, di dalam pasal 61A di ayat 1-nya diatur bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Di ayat 2, uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Well, itu tadi hak-hak dari pekerja atau buruh yang kalian harus tahu, karyawan harus tahu ya, employee istilahnya harus tahu terkait dengan hak-hak tersebut. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan saja di kolom komentar. Siapa tahu gue bakalan bisa ngebantu untuk menjawab atau memberikan saran atau apapun itulah yang bisa gue bantu, gue usahakan untuk bantu. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!